akan mendengarkan nasihat dari Ustadz kita Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah taala. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para wali santri putra-putri Pesantren dan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Alhamdulillah sudah mengikuti rangkaian acara yang disebut dengan Ta'hil Ilmi di Pesantren dan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Dan seharusnya kegiatan ini harus diikuti oleh seluruh wali santri. Sebuah keteledoran dari wali santri tidak mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Dan ini berpotensi nantinya sebagian wali santri tidak mengetahui sistem pendidikan, pengasuhan, tahfidz yang ada di pesantren Intan Ilmu. Dan ini sangat disayangkan dari sebagian wali santri, terutama wali santri yang lama dan baru. Seharusnya harus mengikuti sampai akhir. Dan ini salah satu yang ingin saya sampaikan, yaitu yang saya sampaikan adalah satu poin saja, agar wali santri berprinsip ta'awun, saling tolong-menolong dengan pesantren dalam pendidikan dan pengajaran pengasuhan tahfidz anak kita. Anak-anak santri, anak-anak bapak ibu yang dipesantrenkan di sini. Dan salah satu bentuk ta'awun, tolong-menolong, adalah berkomunikasi dua arah. Wali santri berhak untuk berkomunikasi, berhak datang ke pesantren di waktu yang memang disediakan, seperti waktu jam 8 sampai jam 16 sore. Itu semua perangkat pesantren semuanya hampir ada di pesantren. Kemudian juga seperti hari Ahad yang dikatakan tadi, hari Ahad pekan pertama, hari Ahad pekan ketiga, berhak untuk minta masukan, mempertanyakan, berdiskusi dengan pengurus-pengurus pesantren, dari mulai divisi pendidikan, pengasuhan, tahfidz. Dan insya Allah hari Ahad meskipun di luar sana libur, kami tidak libur untuk santri-santri kami. Meskipun di sana, di luar sana bapak ibu libur, kami tidak libur. Jadi itu termasuk daripada ta'awun, komunikasi dua arah. Yang kedua termasuk ta'awun, komunikasi dua arah, adalah berkomunikasilah dengan pesantren, bukan dengan orang luar pesantren. Ustadz siapapun yang di luar pesantren, kalau Anda punya anak di sini, maka komunikasinya dengan kami, bukan dengan ustadz luar. Bahkan mungkin dengan pengajar di pesantren, apalagi yang bukan pengajar. Karena ini kami sudah 6 tahun berjalan. Apa yang saya sebutkan ini dan semua yang disebutkan itu pengalaman-pengalaman kami selama 6 tahun. Jadi Bapak, Ibu, dan mungkin ini saya sedikit, mungkin nanti kalau pertemuan seperti ini saya tidak akan live streaming.
saya tidak akan live streaming. Karena sebagian wali santri sukanya nonton online. Akhirnya tidak mau ketemu dengan pengurus pesantren. Saya tidak akan live streaming lagi setelah ini. Tidak ada link untuk live streaming di pesantren. Siapa yang ingin mendengar penjelasan, ayo datang ke pesantren. Ayo kita tatap muka untuk anak kita. Ya. Dan saya pesan itu yang kedua, bangun komunikasi dua arah. Jangan curhat dengan orang luar pesantren. Apalagi curhat di media sosial. Nggak akan selesai. Yang akan selesai, yang akan ada adalah kegaduhan, kericuhan. Karena di samping komennya macam-macam, dan komennya juga ada yang politis untuk memojokkan pesantren. Bapak Ibu tidak merasa bahwa apa yang di media sosial ketika ada sesuatu yang muncul yang buruk dari pesantren kemudian di-up begitu. Itu kita tidak merasa bahwa itu cipta kondisi untuk menjelekkan lembaga pendidikan Islam. Itu cipta kondisi untuk menjelekkan lembaga pendidikan Islam. Dan itu sudah diatur oleh orang-orang yang tidak suka kepada lembaga pesantren. Kita harus paham itu baik-baik. Maka saya berharap kalau ada sesuatu mengganjal, datangi kami. Kami hampir 24 jam ada di sini. 8 sampai 16 silahkan datang. Ya, silahkan datang. Mau pilih mana? Tahfidnya, pendidikannya, pengasuhannya. Tanyakan baik-baik. Cari solusi bersama dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, termasuk ta'awun al-birri wa taqwa adalah sering buka grup tele. Jangan WhatsApp. Bapak Ibu yang baru terutama wali-wali santri yang baru ya, biasakan buka grup tele. Biasakan buka grup tele. Apa pengumuman? Kadang pengumuman dari pengasuhan panjang tuh. Saya tadi agak memperingatkan bagian kesekretariatan karena undangan H-1 untuk pertemuan ini. Tetapi mereka beralasan bahwa di pengasuhan sudah memberikan undangan lama. Tapi karena panjang tidak dibaca. Malas untuk dibaca. Dan sebagian sikap dari wali santri begitu. Yang penting saya antar anak, udah selesai. Bahkan ada sebagian, Ustadz, gak ada libur, gak usah libur. Biar anaknya di pesantren aja. Saya nggak repot untuk jaga. Ya, itu keliru betul. Itu kekeliruan. Ketika terutama wali santri yang baru, ketika Anda sudah masukkan anak Anda ke sini, berarti kita sudah ada jalinan bersama. Jangan sampai putus hubungan itu. Kecuali setelah jadi alumni. Alumni pun kita akan urus juga. Jadi Bapak Ibu saya sangat berpesan ta'awun al-birri wa taqwa. Sering buka grup tele, terutama yang kelasnya, misalkan kelas 7 nih. Karena ada sebagian wali santri yang cuma buka grup tele kapan dia perlu dengan pesantren. Sedangkan pengumuman-pengumuman dari kami tidak dibaca sama sekali. Pengumuman-pengumuman kami tidak dibaca. Ini kekeliruan. Ya. Apa yang dibacakan tadi oleh pengasuhan terutama itu adalah semua pengalaman-pengalaman, dan buku petunjuk ini saya diharapkan termasuk yang keempat ini, komunikasi dua arah, bacalah buku petunjuk. Ini Pak bikinnya 6 tahun. Bikinnya 6 tahun baru keluar. Dan selalu ada revisi. Bahkan beberapa hari sebelum dicetak masih ada revisi. Karena memang dia bukan buku wahyu. Selalu ada revisi. Maka baca itu. Baca, pelajari. Apa hak Bapak? Apa hak anak Bapak? Apa kewajiban Bapak? Ya, baca. Jangan sampai nanti ada komunikasi yang tidak nyaman gara-gara tidak tahu haknya, tidak tahu kewajibannya. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa seorang wali santri yang ingin ta'awun, tolong menolong dengan
dengan pesantrennya, maka ketika dia menjenguk santrinya nanti, yang tahun ini cuma ada 2 penjengukan. Yang pertama pekan pertama, yang kedua pekan ketiga. Cuma ada 2 penjengukan. Itu pun setelah penelitian 1 tahun, Pak. Jadi ini buku bukan kami contek. Ini buku berdasarkan pengalaman. Dan ini buku bukan untuk menyulitkan Bapak Ibu. Malah mencari solusi yang terbaik. Bukan menyulitkan. Ya. Termasuk ta'awun adalah yaitu ketika nanti saat penjengukan tanya, tutup HP Bapak Ibu, tutup, ngobrol dengan anaknya, cepat-cepat datang ke pesantren, luangkan waktunya. Bapak Ibu yang baru jadi santri, wali santri baru, berarti Bapak Ibu punya kewajiban setiap bulan saya harus ke pesantren. Apalagi yang datang dari Banjarmasin atau Kalimantan Tengah, Kapuas, dekat-dekat saja, datangilah. Ngobrol dengan anaknya. Kalau ada keluhan, minta ketemu dengan tahfidz, pendidikan, dan pengasuhan. Ya, ngobrol dengan anaknya. Tutup HP-nya. Nanti dulu urusan pekerjaan. Mau tidak mau kita harus meluangkan waktu kita. Itu kesungguhan kita untuk jadi wali santri. Kesungguhan kita untuk jadi wali santri. Setiap bulan berarti saya akan ngobrol dengan anak saya. Cepat-cepat datang ke pesantren. Jam berapa Ustadz bukanya? Jam 8. Kalau bisa setengah 8 sudah di sini. Masuk jam 8 ngobrol langsung. Ngobrol langsung. Kenapa nggak boleh dibawa keluar, Pak? Kalau dibawa keluar sampai rumah, makan sebentar, ngobrol sebentar, sudah sibuk masing-masing. Anak masuk ke dalam kamar main HP. Nanti zuhur atau asar pulang ke sini. Selesai. Baru di mobil cerita, saya punya masalah. Baru besok WhatsApp atau tele, orang tuanya marah-marah. Anak saya dibully bla 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 bla. Padahal ada waktunya. Hanya kami rubah agar santri benar-benar ngobrol dengan anaknya. Orang tua benar-benar ngobrol, pahami kehidupan. Di situ ada buku petunjuk, buku jadwal harian. Pelajari itu, buku jadwal harian. Selami baik-baik. Dan sengaja kami tidak berikan PDF-nya. Kenapa? Agar bisa dijaga. Rencananya setiap tahun akan jadi sosialisasi terus. Terutama apabila ada revisi. Sebenarnya hari ini hari yang besar. Hari yang besar bagi pesantren Intan Ilmu. Terutama khusus untuk wali santri. Ada parenting, kemudian ada sosialisasi dari 3 divisi besar di pesantren. Maka pahami baik-baik, Pak, terutama yang baru dan yang setengah baru. Setengah baru berarti kelas 8. Ya, pahami baik-baik kehidupan di pesantren. Ini untuk tujuan kita saling berta'awun, saling tolong-menolong. Terakhir, ini kasus terakhir. Wali santri kaget anaknya tidak naik. Wali santri kaget anaknya tidak naik. Maka setiap kali dapat rapot, lihat rapotnya. Dilihat rapotnya. Lihatnya jangan sekilas. Lihat terakhirnya. Oh sudah, lulus, cum laude, selesai. Enggak lihat. Dan mulai tahun depan kita akan adakan merah. Orang sekolah tidak naik, itu aib bagi sekolahnya. Tapi kita lakukan itu. Makanya mulai tahun depan, mulai tahun ajaran ini kami akan buka komunikasi dari 2 arah. Kalau sudah dari bulan pertama, bulan kedua, atau bulan ketiga, santrinya memang ini bermasalah, santrinya belum sampai target, kami akan buka komunikasi dengan Bapak Ibu. Agar Bapak Ibu tidak kaget bahwa anaknya memang nggak sanggup nih. Kita coba lagi push sama-sama. Ya. Ini semua pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan selama 6 tahun. Alhamdulillah santri pesantren Intan Ilmu sudah alumni 1 tahun. Pesantren Intan Ilmu sudah alumni angkatan pertama. Jadi ini bukan pesantren baru. Punya pengalaman 6 tahun minimal. Maka Bapak Ibu mohon sekali tolong menolongnya.
di dalam pendidikan dan pengajaran anak kita. Mohon sekali tolong menolongnya dalam pendidikan dan pengajaran anak kita. Kalau seandainya nanti misalkan ke depannya Bapak Ibu mendapati saat ngobrol anaknya, saya nggak betah, obrolin langsung ke Ustadz. Langsung datang ke Ustadz. Ustadz, anaknya nggak betah. Ya, jangan didiamkan. Kenapa? Karena kejadian anak yang dipaksa, akhirnya dia akan tidak menuruti peraturan pesantren. Bahkan ada yang sengaja melanggar pelanggaran berat yang 7 tadi agar dikeluarkan. Gara-gara dipaksa oleh orang tuanya. Dan saya mengingatkan dari sekarang, jangan maksa anak. Sebagaimana Bapak Ibu sering mengatakan bahwa tidak semua orang harus jadi ustadz. Maka begitu juga, tidak bisa dipaksa orang. Dan apalagi di sini kita di pesantren Intan Ilmu sangat fokus kepada ilmu agama. Ini adalah lembaga pendidikan calon penuntut ilmu agama, calon para ulama, calon pendakwah. Ya, maka jangan dipaksa anak-anak, karena dia yang merasakan, dia yang merasakan kehidupan selama 6 tahun. Jangan dipaksa. Kalau memang tidak bisa, jangan dipaksa. Tapi kalau ada keluhan sedikit, maka beritahu langsung. Bangun komunikasi pokoknya dua arah. Jangan didiamkan. Saya apresiasi wali santri yang hadir, bahkan yang mungkin dari jauh masih bisa berhadir sampai akhir selesai. Dan kita akan memperingatkan kepada wali santri yang belum bisa berhadir agar berhadir dan agar menonton acara ini agar bisa dipahami baik-baik apa yang kita maksud, dan mohon pahami buku petunjuk santri kita, karena itu dibuat selama 6 tahun. Buatnya rapat dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Matahari belum terbit kita sudah rapat. Sampai matahari terbenam kita sudah rapat. Jadi kita tidak pernah melihat matahari kalau sudah rapat setiap Kamis. Jadi saya sengaja menyebutkan itu agar Bapak tahu bahwa ini berharga. Petunjuk ini bukan sembarangan. Ini berharga. Bukan nyontek nih. Bukan hasil nyontek. Ini hasil kita kata per kata kita bincangkan. Kata per kata. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari mohon dimaklumi. Jazakumullahu khairan atas kehadirannya dari pengantaran, parenting sampai sosialisasi buku petunjuk santri untuk tahun ajaran 1447 Hijriah 2025-2026. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Jazakumullahu khairan sekali lagi atas kehadirannya. Jazakumullahu khairan. Semoga anak-anak kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menimba ilmu agama. Semoga kami diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik, mengajari anak-anak kita berakidah yang benar, beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, berakhlak yang mulia, bisa bahasa Arab dengan lancar, kemudian bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris dengan baik, hafal Al-Quran 30 juz bagi yang berkemampuan, 15 juz bagi yang program biasa, hafal matan hadis arba'in, umdatul ahkam, dan juga matan-matan ilmiah. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kami sampaikan kepada Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah ta'ala atas nasihat dan arahan yang sangat berharga. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bekal amal bagi kita semua, serta memperkuat sinergi antara pesantren dan wali santri dalam mendidik anak-anak kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas perhatian dan partisipasi seluruh wali santri yang berhadir pada hari ini. Semoga Allah memberkahi kerjasama kita antara orang tua dan pesantren,
serta menjadikan putra-putri kita generasi yang soleh dan soleha, penghafal Al-Quran dan penegak agama Allah di muka bumi ini. Mari kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.